Shalom, selamat malam. Saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Saya sangat bersuka cita di mana malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Inspirasi Natal di tengah-tengah pandemi. Doa saya ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa supaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua terinspirasi oleh firman Tuhan karena saya percaya kapan saja firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya, menjamah, membimbing, bahkan menginspirasi kita supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Malam ini kita akan membahas satu tema, yaitu Natal sebagai momen pertobatan. Ya, seperti yang sebelumnya saudara, kita sudah selesai dalam Matius pasal 1 dan kita akan masuk pada Matius pasal 1 dan kedua, dan kita akan masuk pada Matius pasal yang ketiga. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, kita ikuti ya pasal per pasal ya. Jadi saudara-saudara, pada malam ini sebenarnya fokus kita yaitu section yang pertama yaitu ayat 1 sampai 6, tapi malam hari ini kita hanya fokus pada ayat yang kedua saja. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada malam hari ini kami diberi kesehatan, kesempatan lagi untuk belajar firman Tuhan. Semua ini karena pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, dan pemeliharaanmu sepanjang hari. Sehingga kami malam hari ini ada sebagaimana semua karena berkat dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Malam ini ya Tuhan, kami kembali mau belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang mengurapi kami, bahkan menginspirasi kami, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang sangat terbatas, biarlah Roh Kudus yang menolong, yang membimbing, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Sehingga setiap penyampaian firman Tuhan ada di bawah pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan dan segala Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Kita akan melanjutkan pembacaan kita. Kita mulai dari ayat 1 ya. Baru nanti kita fokus pada ayat yang kedua. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun di Yudea memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, mengenai Yohanes kita akan bahas dalam pembahasan berikutnya. Tapi kita fokus dulu pada malam hari ini ayat 2, yaitu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kata yang pertama yang mau kita dalami dalam ayat ini adalah bertobat. Ya, kalau kita melihat dari bahasa aslinya bertobat itu berasal dari kata metanoia ya. Di sini ditulis metoinite ya, bertobat. Ini karena diperintahkan. Jadi kalau diterjemahkan secara literalnya bertobat kamu ya. Karena ini adalah ditujukan kepada orang kedua tunggal ya, orang kedua tunggal yaitu berarti you. Dan ini merupakan perintah dan ini aktif ya. Aktif artinya pertobatan itu harus aktif dari kita. Ya, bukan pasif. Kalau seandainya pasif ditobatkan. Karena dia aktif, maka kita yang bertobat. Dan ini adalah sifatnya present. Maka perintah bertobat ini ya, perintah bertobat ini berlaku setiap saat. Ya, di sini kita lihat verb, kata kerja, sifatnya present, artinya kalau dalam bahasa Inggris present itu setiap hari, daily ya, daily activity. Kita harus aktif dan ini merupakan perintah bagi siapa? Yaitu orang kedua zamak
yaitu you. Jadi saudara-saudara, kita itu harus bertobat. Ini adalah perintah. Perintah. Pertobatan ini merupakan perintah dan kita harus aktif. Ya, jangan berpikir pertobatan itu pasif. Ya, perintah pertobatan ini supaya kita aktif. Jadi bertobat itu adalah kita lakukan, kita kerjakan, dan itu diperintahkan bagi kita supaya kita bertobat. Ya, jadi Yohanes saat itu sedang berbicara kepada kontes pendengarnya supaya mereka bertobat, bukan mereka ditobatkan. Jadi dia tidak bilang beri dirimu ditobatkan, beri, tapi bertobat artinya perintah aktif. Jadi saat ketika Yohanes itu mendengar berseru, dia serukan itu bertobat. Artinya ini adalah perintah aktif bagi pendengar pada saat itu, dan karena ini secara gramatikal ada present, maka perintah yang sama berlaku bagi kita semua, yaitu supaya kita bertobat. Nah, metanoia itu, kalau saudara pernah dengar kata metaporfosis, itu sebenarnya mirip dengan berasal dari kata metanoia, ya. Jadi sama-sama ada perubahan. Kalau sudah lihat metamorfosis, mulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu, itu adalah satu proses di mana perubahan yang menjadi lebih baik. Ya, saya yakin saudara ketika itu jadi telur, tidak ada yang suka. Ketika ulat, apalagi ulat, mungkin orang jijik saudara. Nggak ada yang suka sama ulat. Ya mungkin kepompong ada yang suka, ada juga yang tidak. Tapi ketika menjadi kupu-kupu, saudara, semuanya suka. Semua suka kupu-kupu. Saya pun suka kupu-kupu. Artinya apa? Pertobatan itu merupakan proses di mana kita yang tadinya ya mungkin berantakan hidupnya menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Hidup kita itu harus semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Semakin hari semakin sesuai dengan firman Tuhan, semakin sesuai dengan firman Tuhan, semakin sesuai dengan firman Tuhan. Semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pertobatan itu adalah proses menuju semakin hari kita semakin disempurnakan di dalam Kristus. Pertobatan itu adalah satu proses di mana kita dikuduskan sama seperti Kristus. Pertobatan itu di mana kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini saudara, seperti yang saya sudah ingatkan sebelumnya, berapa tahun kita merayakan Natal? Sudah berapa kali kita merayakan Natal? Dalam satu tahun mungkin berkali-kali. Apalagi dengan tahun ini saudara, dengan live streaming mungkin satu hari bisa sampai 3 atau 4 kali. Kembali lagi tergantung kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah sudah ada perubahan dalam hidup kita? Metanoia itu berarti ada transformasi, yaitu transformasi pikiran kita. Pikiran kita semakin hari semakin disempurnakan sama seperti pikiran Kristus. Ada perubahan di dalam hidup kita. Kalau belum ada perubahan dalam hidup seseorang, saudara-saudara, maka kita pertanyakan orang tersebut. Bila ada orang yang mengaku Kristen, bila ada orang yang mengaku sudah berpuluh-puluh tahun jadi Kristen, merayakan Natal setiap tahun, tapi hidupnya sama saja, tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya, maka orang tersebut dipertanyakan. Seperti terjadi pada metamorfosis yang pada akhirnya disukai dan dikenal. Demikian kita seharusnya
sebagai anak Tuhan. Pikiran kita mengalami transformasi, hidup kita mengalami transformasi, sehingga hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ketika saya dan saudara bertobat menerima Tuhan Yesus, yaitu pertobatan yang pertama. Ya, tapi pertobatan yang saya maksud di sini tidak selalu bertobat menerima Tuhan Yesus, tapi ada perubahan hidup. Ada perubahan hidup. Sama seperti ketika Yohanes saat itu berbicara. Mereka saat itu kalau kita perhatikan sebelum muncul Yohanes, bangsa Israel saat itu ada dalam masa kegelapan di mana Tuhan tidak berbicara. Orang hidup menurut sendiri, bahkan pemuka agama pun hidup menurut suka-sukanya sendiri. Maka saat itu ketika Yohanes menyerukan pertobatan, mereka harus bertobat. Karena apa? Karena kerajaan Allah sudah dekat. Sekali lagi konteksnya pada saat itu saudara-saudara, Allah tidak berbicara lewat siapapun selama 400 tahun. Pemuka agama saat itu hidup menurut maunya sendiri. Semua orang hidup menurut apa yang mereka anggap benar pada saat itu. Maka mereka diperintahkan bertobat. Sebab kerajaan Allah sudah dekat saat itu, mereka harus menunjukkan perubahan hidup. Mereka harus berubah untuk menyambut kerajaan Allah itu. Nah, pertanyaannya saudara, kerajaan Allah yang seperti apa ini yang dimaksud di sini ya? Coba kita lihat dalam bahasa aslinya ya. Ini berasal dari kata basileia ya. Ini kata benda sifatnya feminin ya. Dia adalah singular, jadi nggak ada dua. Jadi berbicara kerajaan Allah. Nah, basileia ini saudara, basileia itu sendiri mengandung makna yang pertama itu kerajaan Allah, kemudian kedaulatan Allah, kekuasaan Allah, pemerintahan Allah. Sekali lagi, basileia itu berbicara kerajaan Allah, ya. Ini lebih tepatnya kingship kalau bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia tetap kerajaan. Kemudian kedaulatan Allah, kemudian kekuasaan Allah, pemerintahan Allah. Maka ketika Yohanes berbicara bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya Allah kembali saat itu akan menyatakan kerajaannya, kedaulatannya, kekuasaannya, pemerintahannya pada saat itu. Karena apa? Sebelumnya saya katakan pada saat itu Allah diam selama 400 tahun. Nah ketika Yohanes menyerukan pertobatan pada saat itu, tentu yang pada saat itu yang akan dilihat tentu itu mengacu nanti kepada Tuhan Yesus. Ya. Yesus pun memberitakan bahwa bertobat supaya apa? Allah yang memerintah. Pada saat itu orang memerintah sesuai dengan diri masing-masing. Pada saat mereka memberitakan bertobatlah kerajaan Allah. Itu artinya Tuhan yang akan memerintah pada saat itu. Pemerintahan Tuhan akan dinyatakan pada saat itu. Nah, kerajaan Allah ini berbicara yaitu di bumi dan di hati manusia. Tentu kalau kita berbicara kerajaan Allah, Allah bertata dari dulu sampai sekarang. Sekalipun Allah diam 400 tahun, mulai dari zaman Meliakis sampai zaman Matius. Bukan berarti Allah tidak memerintah atas bumi ini. Bukan berarti Allah tidak berkuasa atas bumi ini. Tetapi Allah memilih berdiri.
Allah tetap berkuasa pada saat itu. Sekarang yang lebih utama adalah yaitu di hati manusia. Yaitu Allah mau berdaulat di hati manusia, Allah mau berkuasa di hati manusia, Allah mau memerintah di hati manusia. Itu sebabnya ketika Yohanes, saudara, menyerukan pertobatan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, artinya Allah mau memerintah di hati setiap manusia. Kalau mereka tidak bertobat, kalau mereka tidak bertobat dari zaman kegelapan itu, kalau tidak mereka bertobat dari jalan-jalan yang jahat itu, bagaimana Allah mau memerintah di hati mereka? Sekali lagi saya ingatkan, kalau para pendengar Yohanes pada saat itu tidak mau bertobat, tidak mau merubah hidupnya, tidak mau merubah pola pikirnya. Mereka masih mau hidup mengikuti zaman kegelapan itu, masih hidup mengikuti menurut kehendak sendiri. Bagaimana kerajaan Allah itu ada di hati mereka? Bagaimana Allah mau memerintah di hati mereka? Tentu tidak bisa. Itu sebabnya dikatakan bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya Allah akan memerintah di bumi dan di hati manusia. Terutama di hati manusia pada saat itu. Karena pada masa itu manusia sudah hidup menurut kehendaknya sendiri. Manusia sudah hidup semaunya sendiri. Tidak heran saudara kalau kita ikutin terus nanti mereka salibkan itu Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka mengikuti keinginan sendiri. Itu sebabnya Yohanes memberitakan pertobatan. Malam hari ini juga berita yang sama hadir pada kita. Sekali lagi saudara, grammarnya ini menggunakan grammar present, artinya berlaku sampai saat ini. Saat ini juga saya mengingatkan kita kembali. Mari kita bertobat, membuka hati kita selebar-lebarnya. Biarlah Tuhan yang berdaulat di hati kita. Biarlah Tuhan yang berkuasa di hati kita. Biarlah Tuhan yang memerintah dalam hidup kita. Tentu punya alasan yang kuat, saudara-saudara. Kenapa Tuhan yang berdaulat dalam hati kita? Kalau kita pelajari 2 Korintus 5 ayat 13 sampai 17, di situ dikatakan bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus, maka kita hidup untuk Kristus. Karena kita sudah ditebus, maka biarlah hidup kita ini untuk Kristus. Biarlah Kristus, biarlah Tuhan Allah yang berdaulat dalam hati. Biarlah Tuhan yang memerintah. Artinya selama tidak ada pertobatan, maka Allah tidak bisa memerintah di hati manusia. Selama tidak ada pertobatan, maka Allah tidak berkuasa dalam hatimu. Maka saudara-saudara, malam hari ini kita diingatkan supaya kita bertobat. Saudara jangan tersinggung kalau saya bilang bertobat. Bukan berarti pertobatan menerima Tuhan Yesus. Tapi di sini adalah lebih menjadi transformasi seperti yang saya katakan tadi. Transformasi hidup. Supaya apa? Kita semakin memberi ruang hati kita ini. Supaya Tuhan yang bertata. Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Tuhan yang memerintah asa hati kita. Maka ketika kita memberikan hati kita ini sepenuhnya, di mana Tuhan Kristus sebagai Raja di hati kita, maka Dia berdaulat di hati kita, maka Dia memerintah hidup kita, bahkan Dia yang menjadi Raja dalam hidup kita. Dari saudara-saudara, malam ini kita diingatkan kembali supaya kita bertobat. Bertobat artinya kita mengalami transformasi.
ada transformasi hidup yang lebih baik, yang lebih baik, lebih baik. Hidup kita lebih baik semakin hari, terutama bukan hanya sekedar baik. Hidup kita semakin sempurnakan sama seperti Kristus. Hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Tuhanlah yang berdaulat dalam hidup kita. Tuhanlah yang bertahta dalam hidup kita. Tuhanlah yang memerintah atas hidup kita. Wah, jadi pertobatan itu sebenarnya saudara-saudara, yaitu kerajaan Allah datang dalam hidup kita. Yaitu ketika Yesus Kristus bertahta dalam hidup kita. Tentu kalau saya katakan menerima Yesus Kristus, mungkin saudara-saudari semua sudah menerima Yesus Kristus. Cuman pertanyaan saya malam hari ini, seberapa besar kita berikan ruang hati kita ini dikuasai oleh Tuhan? Seberapa besar kita berikan hidup kita ini dikendalikan oleh Tuhan, diperintah oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan. Maka malam hari ini saudara-saudara, ada dua poin penting yang saya sampaikan. Yang pertama itu transformasi hidup menuju kesempurnaan seperti Kristus. Jadi Natal sebagai momen pertobatan mengingatkan kita bahwa kita harus mengalami transformasi hidup supaya kita disempurnakan seperti Kristus. Jangan sampai Natal sudah bertahun-tahun hidup masih sama saja. Kalau ada yang orang demikian, kita kasihan, kita doakan supaya dia bertobat. Jangan hidup saudara sampai seperti itu. Biarlah kita mengalami transformasi setiap hari dalam hidup kita. Sehingga kita disempurnakan sama seperti Kristus. Yang kedua yang mau saya sampaikan saudara-saudara. Mari kita memberi ruang hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya dalam hidup kita. Jadi pertobatan itu saudara berbicara bagaimana kita memberikan ruang sepenuhnya dalam hidup kita ini. Biar Tuhan juga yang berdaulat. Kalau ada orang bertobat tapi hidupnya masih hidup menurut sendiri, pertobatannya diragukan. Kalau ada orang mengaku bertobat tapi hidup masih maunya sendiri, masih menyenangkan kepuasan daging, masih hidup menurut kedagingan, maka pertobatannya itu diragukan. Pertobatan sejati itu harusnya semakin memberi ruang kepada Tuhan, semakin memberi ruang kepada Allah. Dia yang berdaulat sepenuhnya dalam hidup kita. Dia yang merintah sepenuhnya dalam hidup kita. Itu sebabnya dikatakan kerajaan Allah sudah dekat, artinya Allah siap saja menjadi raja di hati setiap orang yang mau bertobat. Sekali lagi saya katakan, Allah siap menjadi raja dan pemerintah di hati kita bagi orang yang bertobat. Kapan saja dia siap. Jadi saudara-saudara, malam hari ini kita diingatkan kembali. Mari kita mengalami pertobatan. Natal ini sebagai momen pertobatan bagi kita. Mengingatkan dua hal, yaitu satu, yaitu transformasi hidup, yaitu supaya kita berubah sama seperti Kristus sempurna. Kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, memberikan ruang hidup kita ini. Biarlah Tuhan yang menjadi raja dalam hidup kita. Dia raja yang berdaulat. Sehingga kita berkata, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat dalam hidupku, ku berserah penuh. Maka kita serahkan sepenuhnya, biarkan dia Tuhan dan menjadi raja dalam hidup kita. Dia berdaulat dalam hidup kita. Biar dia yang memerintah dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, malam hari ini, mari serahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Biar dia yang berdaulat dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur malam hari ini kami diingatkan yaitu tentang pertobatan ya Tuhan. Mana kami harus berubah secara total hidup kami, yaitu perubahan yang menuju kesempurnaan sama seperti Kristus, yaitu berubah hari demi hari sehingga kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami semakin sesuai dengan firman Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus. Biarlah juga kami itu memberikan seluruh hidup kami bagi Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat dalam hati kami. Biarlah Tuhan yang memerintah sepenuhnya dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menjadi raja di atas segala raja dalam hidup kami. Dan itu kami ekspresikan dalam hidup kami. Supaya kami mau berkata, Tuhan, Tuhanlah yang berdaulat, yang memerintah hidup kami. Kami mau berserah sepenuhnya bagi Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang berbicara di hati kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang membimbing kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Malam ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, biarlah ya Tuhan, kami menerima kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal. Terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu yang sudah menyaksikan program Inspirasi Natal ini. Terima kasih juga dukungan doanya sehingga program ini berjalan sampai saat ini ya. Kita doakan ini programnya sampai 25 Desember supaya program ini benar-benar bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Haleluya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang mau ya memberikan komentar, yang memberikan inspirasi apa atau berkat apa yang didapatkan dari setiap video inspirasi Natal ini di kolom komentar ya. Saya sangat senang ya. Silakan dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang bersedia yang sudah share ya video ini, seperti saya share ya. Saya share di semua akun Facebook saya, bahkan di beberapa grup saya share ya. Supaya ya saya sudah share di sini, saya juga rindu ya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saya sangat berterima kasih Bapak Ibu yang berpartisipasi dalam hal itu. Bila Bapak Ibu pertama kali ya mengikuti program Inspirasi Natal ini, silakan ditekan tombol subscribe-nya biar bisa mengikuti video-video pengajaran firman Tuhan lainnya. Apalagi ini nanti kita, bukan nanti kita ya, sudah ada renungan pagi, kemudian nanti renungan malam. Nanti kalau ada seperti program-program segmen-segmen seperti yang lainnya, itu nanti akan tampil di siang hari atau mungkin malam hari ya. Kita lihat seperti apa, tapi intinya seperti komitmen saya, di sini lebih nanti video pengajaran firman Tuhan, dan ini saya perhitungkan sebagai pelayanan saya. Tolong doakan saudara-saudara supaya Tuhan juga menyediakan satu studio dan juga perlengkapan-perlengkapan lainnya supaya bisa lebih profesional lagi ya, dan juga dikirimkan orang-orang yang menjadi tim ya, didoakan itu. Terima kasih saudara-saudara, selamat malam, selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.